Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di Idea Succession Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aji Dewandaru yang merupakan investment spesialis PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Kita akan langsung sapa saja Pak Aji. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik di sini. Pak David sendiri gimana kabarnya? Kabar baik juga Pak Aji. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, dan tidak terasa kita sudah sampai di perdagangan jelang libur akhir pekan kembali nih Pak Aji. Di sepanjang perdagangan hari dari sisi sentimen negatif ini cukup dominan, tapi tampaknya secara teknikal sampai penutupan sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 7 ribuan, meskipun di sepanjang perdagangan hari ini dan hari sebelumnya sempat mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda, Pak? Oke, kalau misalnya kita lihat memang pergerakan IHSG kecenderungan bergerak ranging ya. Dalam artian mereka saat ini sedang bergerak sideways, padahal kalau kita coba perhatikan dari laporan kuartal ketiga, banyaknya emiten yang sudah merilis laporan keuangan seperti perbankan, terus juga komoditas dan consumer dan lain sebagainya, itu angkanya bisa dikatakan cukup bagus nih. Tapi pertanyaannya kenapa kok IHSG kita bukannya malah naik ke angka let's say 7.100 atau bahkan 7.200, karena memang seperti yang kita tahu sekarang ini sentimen global itu ternyata banyak yang lebih condong ke arah negatif ya. Seperti misalkan kalau kita melihat kondisi market di Amerika Serikat, di mana The Fed itu baru aja meningkatkan suku bunganya ya dari Kamis kemarin itu, sekarang total suku bunga acuan untuk The Fed itu ada di angka 4%. Jadi terakhir kemarin The Fed itu kan meningkatkan sebesar 75 basis point, di mana ekspektasinya kalau misalnya kita melihat dari terminal rate, untuk The Fed itu ada potensi akan meningkatkan suku bunganya itu sampai tahun depan itu ada di kisaran 5%-an nih. Jadi dari sekarang angka 4% itu masih ada ruang lagi untuk The Fed untuk bersikap agresif di bulan depan dan juga di tahun-tahun di bulan-bulan di awal tahun depan seperti Januari, Februari dan juga Maret, sehingga akhirnya nanti target dari The Fed itu bisa sampai di angka 5% untuk suku bunga acuannya. Dan tentunya ini menjadi sentimen cukup negatif untuk emerging market, salah satunya Indonesia. Kenapa? Karena akhirnya investor-investor yang ada di luar sana itu akan lebih melirik nih pasar Amerika Serikat secara kondisi ekonomi jauh lebih sustain, jauh lebih stabil, pasti mereka akan lari ke sana. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa rupiah kita itu terdepresiasi oleh dolar ke angka 15.700-an nih sekarang. Jadi memang kalau kita perhatikan harusnya dalam jangka waktu pendek ini membuat market kita itu kurang kondusif nih. Ya, Gitu. Pak Aji, dari beberapa sentimen yang sudah Anda sampaikan tadi, terutama dari The Fed, tampaknya akan masih berlangsung sampai dengan awal 2023. Nah, bagaimana Anda melihat proyeksi untuk indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun nanti? Apakah target yang sudah ditetapkan sebelumnya ataupun window dressing ini masih berpeluang terjadi sampai sejauh ini? Oke, kalau dari saya sendiri mungkin melihatnya target IHSG sampai akhir tahun 2022, jadi sampai akhir bulan Desember nanti itu ada di angka 7.100. Jadi kalau misalkan pergerakan IHSG sekarang ini cenderungnya di angka 7.000 naik ke 7.050, itu mentok-mentok sampai akhir tahun saya prediksinya itu sampai di angka 7.100 saja gitu. Oke, ada revisi atau memang ini sudah di proyeksi sebelumnya, Pak Aji? Ini merupakan proyeksi kita dari semenjak awal tahun ya, tapi Ya. di awal tahun kemarin sebelum adanya perang dunia, perang antara Rusia dan juga Ukraina itu kita ekspektasi awalnya 7.400 nih, tapi ketika Oke. ada perang antara Rusia dan juga Ukraina itu membuat supply chain yang ada di seluruh dunia itu terganggu, komoditas juga mengalami kenaikan harga yang membuat banyak negara itu akhirnya kolaps, akhirnya kita menurunkan target ke angka 7.100.
Baik, Pak Aji, di tengah proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan, kemudian juga dari beberapa sentimen yang berkembang dari domestik ini, ada yang menarik juga kita perhatikan Pak Aji, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan dikontribusi oleh beberapa sektor. Saham-saham dari produsen rokok hari ini juga ikut mengalami tekanan yang cukup dalam. Tadi juga kita sudah sampaikan informasinya, di mana Menteri Keuangan sudah merilis ini untuk kenaikan cukai 10% di 2023 mendatang. Secara fundamental bagaimana Anda melihat dampak dari kebijakan ini terhadap saham-saham emiten produsen rokok, Pak Haji? Oke, kalau saya lihat memang kalau dari sisi pemerintahnya terlebih dahulu, ini keputusan cukup wajar karena memang seperti yang kita tahu untuk APBN sendiri di tahun 2023 itu kan masih fokusnya itu adalah pemulihan ekonomi, di mana harusnya pendapatan dari sisi pemerintah itu harus digenjot lagi, harus ditingkatkan lagi terutama dari sisi cukainya. Dan yang paling besar itu tentu saja dari cukai rokok. Dan kalau misalnya kita lihat nih, dari statement dari Kementerian Keuangan sendiri itu mengatakan ada beberapa cukai yang ditingkatkan ya seperti SKM tadi sempat dibahas, terus SPM dan juga SKT, di mana ini merupakan tier-tier atau golongan-golongan yang cukup berbeda dari sisi tiap-tiap rokok nih. Nah, yang menariknya di sini adalah sekarang gap-nya atau jaraknya antar tiap tier-tier ini tadi, antar SPM, SKT, dan lain sebagainya itu jaraknya semakin menipis. Nah, ini dampaknya bagaimana? Itu bisa membuat akan adanya persaingan di tiap-tiap brand rokok, dan tentunya ini akan berpotensi dalam tanda kutip akan ada terjadi perang harga gitu. Nah, kalau misalkan terjadi perang harga tentunya ini membuat sentimen yang cukup negatif ya, terutama bagi para pemain rokok, di mana mereka harus tetap bisa mempertahankan market share mereka. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa harga saham rokok di hari ini itu mengalami penurunan yang cukup dalam gitu. Baik, ini kan kebijakannya baru diterapkan di 2023 mendatang, Pak Haji. Apakah memang hari ini para pelaku pasar agak sedikit shock atau seperti apa respon dari investor dengan koreksi yang cukup dalam untuk saham-saham produsen rokok hari ini? Kalau saya lihat memang harusnya ini bedanya di pasar modal itu kan mereka selalu lebih dahulu ya. Jadi Ya, mereka lebih pricing in terlebih dahulu kondisinya, baru nanti ketika nanti di 2023 kejadian kita sudah siap, ibaratnya kita sudah siap duluan gitu dibandingkan dengan kondisi real sektornya gitu. Jadi memang di kondisi seperti sekarang momennya juga pas, akhirnya inilah yang menjadi alasan kenapa kok banyak orang yang melakukan aksi jual terhadap saham-saham rokok itu tadi. baik Pak Haji, kita akan coba ulas secara teknikal ini beberapa saham di produsen rokok yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam. Bagaimana peluangnya untuk minggu depan, kemudian juga target sampai dengan akhir tahun. Kita ke HMSP terlebih dahulu Pak Haji. Hari ini melemah di 3,59%, ditutup di 940. Minggu depan dan sampai akhir tahun, kemana arah untuk HMSP? Kalau saya lihat HMSP ini kemarin itu di awal-awal bulan, maksud saya di pertengahan bulan Oktober itu kan sempat naik ya, di mana angka tertingginya itu sempat ke angka 1.000 dan sekarang kembali lagi di bawah angka 1.000. Tapi saya ekspektasikan kemungkinan dengan adanya berita baru saja yang keluar, secara fundamental juga tidak mendukung, secara sentimen juga cukup negatif, kemungkinan pergerakan HMSP itu akan kecenderungan ranging atau bergerak sideways. Untuk range sideways-nya itu bisa saya lihat mungkin paling rendah itu untuk batas supportnya ada di angka 880, sedangkan untuk resisten paling dekatnya mungkin di angka 960. Oke. Untuk HMSP penutupan hari ini di 940 melemah di 3,59%, kecenderungan akan bergerak 880 hingga 960. Gudang garam Pak Haji, singkat saja Pak. Kalau gudang garam kurang lebih mirip ya, dan Ya. bahkan secara teknikal itu pattern dari gudang garam itu jauh lebih jelek dibandingkan dengan HMSP. Jadi potensi penurunan gudang garam itu jauh lebih tinggi nih, dan terlebih harganya juga itu lebih premium ya dibandingkan HMSP. Saya melihatnya sama, potensinya bergerak sideways malah kecenderungan bergerak turun, di mana range support paling dekatnya itu ada di angka 22.100. Kalau misalkan itu jebol, angka supportnya itu bisa bahkan sampai ke bawah angka 20.000. Oke. Baik, sampai akhir tahun Pak Haji proyeksinya seperti apa Pak? Kalau saya melihat untuk gudang garam ya paling secure itu adalah bergeraknya sideways. Tapi kalau misalnya kita Oke. berekspektasi
bahwa potensi dari kenaikan cukai ini sangat berdampak sangat negatif, itu bisa bahkan bergerak turun ke bawah angka 20.000. Baik, review dari beberapa saham produsen rokok pemirsa yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, beberapa saham big cap yang ada di sektornya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.